Audio Jungle. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Berjumpa lagi bersama dengan Kak Nika dan Kak Su di dalam ibadah Mercy Kids GBI Singkawang. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kakak percaya adik-adik dalam keadaan sehat, diberkati, dan luar biasa. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Satu hal yang kakak inginkan, adik-adik duduk yang baik, berpakaian yang rapi, dan siap untuk datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Adik-adik tetap setia, tetap percaya, sekalipun adik-adik dari rumah beribadah, Tuhan Yesus ada di sana. Oke? Amin. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita tutup mata kita mau berdoa, lipat tangan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur karena kasih setiamu lah membuat kami ada sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami rindu kepadamu lewat pujian, lewat penyembahan, lewat ibadah kami, korban syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, kami mau mengucap syukur kepadamu. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
menjadi sahabat, penolong, penuntun dalam hidup kami, dan menjadi juru selamat hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersuka cita. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah, kakak percaya adik-adik masih setia. Nah, sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Dan kakak percaya adik-adik masih ingat yel-yel mercy kid. Nah, kita ucapkan sama-sama ya. Mercy kid, yes. Mercy kid, yes. Mercy kid, yes, yes, yes. Sore. Nah, adik-adik, ada sahabat kita yang paling setia. Siapa dia, Kak Sum? Yaitu Tuhan Yesus, Kak Nike. Iya, benar, Tuhan Yesus. Adik-adik pasti kenal. Dia adalah juru selamat kita. Nah, dia yang sangat setia, selalu bersama-sama dengan kakak, juga adik-adik yang ada di rumah. Ayo kita angkat pujian ini. Mau dikatakan ada satu sobatku yang setia. Mari tepuk tangannya, bersuka cita, memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sama-sama, ada satu sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, kita angkat pujian lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh,
Adik-adik, kita saatnya akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, duduk kembali, duduk yang rapi, dan sungguh-sungguh persiapkan hatimu, telingamu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Kita siapkan hati kita supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Buka hatimu, jadilah anak yang taat akan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita angkat pujian ini. Katakan Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari katakan bersama-sama pujian ini. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik lipat tangannya, kita menghampiri Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, seperti pujian yang kami naikkan, saat ini kami buka hati kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh-sungguh Tuhan rindu haus akan Engkau. Berfirmanlah kepada kami melalui cerita yang akan kami dengarkan dan saksikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan,
yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Shalom adik-adik, adik-adik sudah menyaksikan video tentang Gideon bukan? Nah, di mana orang Israel pada waktu itu sangat jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan orang Midian. Orang-orang Midian begitu jahat kepada orang-orang Israel. Orang-orang Midian merampok hasil ternak dan merusak ladang-ladang orang-orang Israel. Lalu takutlah dan mereka berseru kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Gideon. Nabi Gideon bersama-sama dengan 32.000 rakyat orang Israel untuk maju. Tapi kata Tuhan itu terlalu banyak. Sehingga Tuhan hanya menyisakan 300 orang rakyat saja bersama dengan Gideon.
Loh, kok bisa 300 orang saja? Ya, karena Tuhan menyertai. Wow, Tuhan kita luar biasa bukan adik-adik? Dia menyelamatkan umat-umatnya. Oleh karena itu adik-adik, kita harus tetap hidup, tidak boleh jauh daripada Tuhan, dan kita harus tetap memperhatikan serta melakukan firman Tuhan. Baik adik-adik, sekian dengan firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau melakukan hal yang luar biasa, dan Engkau menyelamatkan orang-orang Israel daripada orang-orang Midian hanya dengan 300 orang saja. Tuhan, ajarkan kami untuk tetap taat dan hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari angkat amplop persembahan adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat yang telah Tuhan berikan melalui kedua orang tua kami. Kami membawa persembahan ini untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terimalah persembahan ini yang kami berikan dengan penuh sukacita dan penuh dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian. Kita katakan, ku bersyukur Bapa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala pertolongan-Mu, berkat-Mu dalam ibadah Mercy Kids hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarkan setiap kami Tuhan untuk mentaati dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hati kami hari ini bersuka cita karena Yesus memenuhi kami dengan roh yang baru. Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang saat ini telah bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan Engkau. Hamba berdoa buat anak-anak sekalian, buat adik-adik yang mendengar bersama-sama beribadah hari ini. Biarlah berkat anugerah-Mu turun atas kehidupan adik-adik, perlindungan-Mu yang sempurna dalam kehidupan mereka. Engkau memelihara, Engkau menjaga kehidupan mereka Tuhan. Berkati setiap pertumbuhan mereka, berkati setiap kehidupan, terutama kerohanian mereka Tuhan. Berkati juga orang tua mereka ya Bapa, yang selalu mendidik, menjaga mereka. Terima kasih Tuhan,
Engkau juga memberkati setiap adik-adik yang dalam masa sekolah. Engkau berkati pelajaran mereka. Engkau memberkati, berikan hikmat yang selalu baru daripadamu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa berkat kesehatan juga turun atas setiap adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, biar anugerah-Mu yang sempurna itu memenuhi kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan.